Selamat datang kembali di Bisik-Bisik Kampung. Guys, kali ini gosipnya lebih panas daripada sambal terasi. Ada kabar heboh dari kampung sebelah, katanya Pak Lurah sendiri ketahuan selingkuh gara-gara sarungnya melorot. Astaga, bayangin aja, seorang lurah yang biasanya rapih, wibawa, dan selalu ngomong soal kehormatan kampung, malah bikin ulah di tempat yang gak disangka-sangka. Dan lucunya, kejadiannya bukan karena ketahuan di kamar atau jalan bareng, tapi gara-gara sarung yang dipakainya tiba-tiba melorot pas lagi di rumah janda muda. Emak-emak kampung langsung heboh, ketawa ngakak sambil geleng-geleng kepala. Ada yang bilang, pantesan sering main ke sana, ternyata sarungnya yang bikin aib kebuka. Yang lain nyeletuk, walah, ini bukan gosip receh lagi, ini mah aib kelas lurah. Nah guys, di cerita kali ini kita bakal kupas tuntas gimana kronologinya sampai Pak Lurah bisa kebongkar begitu. Dijamin kalian bakal terpingkal, gregetan, dan pastinya penasaran sama akhir ceritanya. Guys, semua berawal dari kebiasaan baru Pak Lurah yang bikin warga kampung geleng-geleng kepala. Biasanya, beliau kalau sore suka nongkrong di balai desa, ngobrol sama perangkat, atau paling tidak jalan-jalan keliling kampung. Tapi beberapa minggu terakhir, jadwalnya berubah drastis. Tiap sore, bukannya nongol di balai desa, malah sering menghilang entah kemana. Warga awalnya cuek, mikirnya mungkin lagi sibuk urusan pemerintahan. Tapi emak-emak kampung, yang memang jago analisa gerak-gerik orang, langsung pasang radar gosipnya. Kalian sadar nggak sih, Pak Lurah kok akhir-akhir ini sering pulang malam? Bisik Bu Minah di warung kopi sambil nyeruput teh. Bu RT yang lagi beli minyak goreng nyeletuk, iya bener, biasanya kalau sore suka ikut ronda, ini udah jarang banget. Jangan-jangan ada yang ditutup-tutupi. Nah, gosip mulai merebak. Ada yang bilang Pak Lurah lagi sibuk proyek jalan, ada juga yang nebak mungkin lagi sering rapat keluar kota. Tapi Bu Yati, emak-emak paling kepo di kampung itu, punya teori lain. Dengan alis naik dan nada suara setengah berbisik, dia bilang, aku curiga, jangan-jangan ada urusan hati. Soalnya aku sering lihat dia jalan ke arah rumah janda muda itu, loh. Langsung saja, suasana warung jadi ramai. Semua mata melotot, semua telinga tegak. Astaga, janda yang mana? Jangan bilang si Ani, kata Bu Sarmi setengah menjerit. Betul, guys. Ani, janda muda yang rumahnya agak di ujung kampung, memang sering jadi bahan obrolan. Cantik, masih muda, dan cara berpakaiannya kadang bikin bapak-bapak salah fokus. Walaupun sebenarnya dia nggak neko-neko, tapi tetap saja jadi pusat perhatian. Nah, gosip makin liar. Emak-emak mulai memperhatikan jadwal Pak Lurah dengan seksama. Kalau ada yang lihat dia jalan ke arah rumah Ani, langsung dicatat dalam memori gosip. Bahkan ada yang sampai pura-pura jemur baju sore-sore, padahal cuma pengen ngintip lewat jalan depan rumah janda itu. Puncaknya, suatu sore, Pak Lurah benar-benar terlihat masuk ke rumah Ani dengan alasan mau ngasih bantuan sembako. Warga yang lihat cuma bisa saling pandang, lalu bisik-bisik, lah kok bantuan sembako sore-sore gini. Sejak saat itu, kecurigaan makin menguat. Tapi tentu saja gosip tanpa bukti itu belum bisa meledak. Sampai akhirnya, guys, malam yang memalukan itu terjadi. Malam di mana sarung Pak Lurah jadi saksi bisu, sekaligus biang keladi terbongkarnya rahasia besar. Guys, suatu malam kampung lagi sepi-sepinya. Suara jangkrik bersahutan, lampu jalan remang-remang, dan pos ronda cuma ada dua bapak yang lagi main gaplek sambil ngopi. Tapi di tengah sepinya malam, ada pemandangan yang bikin bulu kuduk emak-emak merinding sekaligus penasaran. Pak Lurah terlihat berjalan cepat ke arah rumah Ani, si janda muda. Tangannya bawa kantong plastik, katanya isinya sembako lagi. Padahal jam segitu udah lewat Isya, aneh banget kalau masih ngurusin bantuan. Loh, kok jam segini? Bisik salah satu bapak di pos ronda sambil melotot. Yang satunya langsung nyeletuk, bantuan apa mesake, itu mah bantuan lain. Mereka berdua cekikikan,
tapi jelas rasa penasaran makin memuncak. Apalagi mereka lihat dengan mata kepala sendiri Pak Lurah masuk ke dalam rumah Ani tanpa basa-basi. Dari situlah gosip beredar lebih kencang. Besok paginya, Bu Minah langsung bawa berita panas ke warung. Guys, semalam aku lihat sendiri, Pak Lurah masuk ke rumah Ani. Astaga, nggak keluar-keluar sampai hampir tengah malam. Bu RT langsung nyeletuk, walah, jangan-jangan itu kenapa dia jarang ronda sekarang. Semua emak-emak ngakak bareng, tapi dalam hati mereka makin penasaran. Ada yang nyeletuk, mungkin beneran nganter sembako. Tapi yang lain nggak percaya, masa iya sembako butuh waktu sampai 2 jam. Malam berikutnya, drama makin seru. Kali ini ada beberapa bapak yang pura-pura nongkrong di pos ronda lebih lama, sengaja biar bisa lihat kalau ada gerakan mencurigakan. Dan benar saja, sekitar jam 9 malam, Pak Lurah lagi-lagi lewat. Sarung kotak-kotaknya melambai-lambai, langkahnya tergesa. Astaga, itu Lurah, tuh. Bisik salah satu bapak sambil nudging temennya. Mereka sampai nahan ketawa, wih, sarungnya gagah banget, tapi kita lihat aja nanti. Masalahnya, guys, di malam itulah bencana kecil mulai terjadi. Entah kenapa, pas Pak Lurah jalan agak buru-buru, ujung sarungnya kejepit di pagar rumah Ani. Warga yang kebetulan ngintip dari balik tirai rumah langsung lihat sarungnya sempat melorot sedikit. Pak Lurah panik, buru-buru betulin, tapi momen itu sudah cukup jadi bahan tawa satu kampung. Besoknya, emak-emak heboh lagi. Bu Yati sambil ngakak cerita, guys, aku lihat sendiri, sarung Pak Lurah nyangkut. Hahaha. Untung nggak jatuh semua, kalau iya bisa pingsan sekampung. Sejak kejadian itu, gosip soal hubungan Pak Lurah dan Ani makin nggak terbendung. Semua orang mulai ngehubung-hubungin, bahkan ada yang bilang, kayaknya sarung itu bakal jadi saksi sejarah kampung kita. Dan bener aja, guys. Malam berikutnya bukan cuma sarung nyangkut. Ada kejadian yang lebih memalukan, yang akhirnya bikin rahasia besar itu terbongkar habis-habisan. Guys, malam itu suasana kampung adem ayem. Lampu rumah satu persatu mulai dimatikan, hanya tersisa cahaya temaram dari pos ronda dan warung kopi yang belum tutup. Tapi justru di malam itulah kampung geger. Pak Lurah, dengan sarung kotak-kotaknya, lagi-lagi melangkah menuju rumah Ani. Tangannya kosong kali ini, nggak bawa sembako, nggak bawa map, nggak bawa apapun. Langkahnya tergesa, wajahnya sedikit gelisah. Dari kejauhan, beberapa bapak yang pura-pura nongkrong di pos ronda langsung pasang mata. Loh, itu Lurah toh. Astaga, kok tiap malam arahnya ke situ terus, bisik Pak Bejo sambil nyengir. Wes, tenang, malam ini kita jadi saksi sejarah, sahut temannya dengan tawa tertahan. Sementara itu, dua emak-emak yang rumahnya dekat dengan Ani sengaja duduk di teras, pura-pura lagi ngupas bawang padahal matanya tajam ngikutin gerakan Pak Lurah. Nah, guys, disinilah bencana itu datang. Begitu sampai di depan pintu rumah Ani, Pak Lurah sempat melirik kanan-kiri. Ngerasa aman, dia buru-buru melangkah naik ke tangga kecil. Tapi apes, ujung sarungnya ternyata kejepit di sela papan tangga. Dan ketika dia maksa narik dengan kasar, biur. Sarungnya langsung melorot setengah badan. Astaga, bayangin sendiri deh. Ani yang sudah buka pintu langsung kaget, tangannya refleks nutup mulut, sementara Pak Lurah panik luar biasa. Sambil terbirit-birit dia betulin sarung, tapi jelas momen itu sudah telanjur jadi tontonan. Bapak-bapak di pos ronda sampai hampir jatuh dari kursi gara-gara nahan tawa. Waduh, jebul beneran. Sarungnya jeblok, guys. Teriak salah satunya pelan. Yang lain langsung nyeletuk, iki sih bukan gosip lagi, ini tayangan live. Dan bencana makin parah karena ternyata ada anak muda yang kebetulan lewat sambil main HP. Refleks dia ngerekam dari jauh. Walau agak buram, tapi jelas kelihatan siapa yang ada di depan rumah Ani, dan jelas kelihatan sarung yang melorot sampai hampir jatuh. Besoknya, jangan ditanya, guys. Satu kampung heboh.
Video itu nyebar dari HP ke HP kayak angin ribut. Emak-emak di warung langsung histeris. Astaga, lurah kita. Gara-gara sarung bisa ketahuan selingkuh. Aku sampai ketawa semalaman, nggak bisa tidur. Bu RT yang biasanya kalem pun nggak tahan ngakak, pantesan kampung sepi tiap malam, ternyata sibuk main sarung. Ani sendiri jadi bahan omongan, padahal dia cuma korban keadaan. Semua emak-emak langsung curiga, jangan-jangan memang sengaja narik lurah biar nyangkut di sarungnya. Tapi intinya jelas, guys, gara-gara sarung melorot, rahasia Pak Lurah akhirnya pecah telak. Dari gosip samar jadi fakta nyata. Dari bisik-bisik kecil jadi ledakan besar yang gak bisa ditutup-tutupi lagi. Guys, pagi harinya kampung udah kayak pasar malam. Belum jam 7. Warung Bu Minah udah penuh sama emak-emak yang bawa berbagai versi cerita. Suasana kayak rapat darurat, tapi versi emak-emak, ada yang sambil nyapu, ada yang sambil gendong cucu, ada juga yang cuma pura-pura beli garam padahal niatnya ngegosip. Kalian udah lihat videonya belum? Tanya Bu Yati dengan semangat. Langsung, semua emak-emak mendekat. Dia buka HP-nya, nunjukin rekaman buram itu. Walau goyang-goyang, tapi jelas kelihatan siluet Pak Lurah, sarung melorot, dan Ani yang panik di depan pintu. Bu Sarmi langsung teriak, astaga, itu bener-bener Pak Lurah. Aku hafal sarungnya, itu sarung yang sering dipakai Ronda. Semua ngakak serempak, sampai ada yang hampir keselak gorengan. Bu RT yang biasanya kalem kali ini nggak bisa nahan komentar, walah, ini sih bukan lagi bantuan sembako. Ini bantuan sarung jatuh. Langsung tawa meledak, warung sampai bergetar. Nah, guys, gosip mulai bercabang. Ada yang bilang Ani sengaja godain, ada yang bilang Pak Lurah memang kelewat nekat. Bahkan ada emak-emak yang nyeletuk, sarung itu kayaknya punya dosa sendiri, kebiasaan melorot di waktu yang salah. Bapak-bapak pun nggak kalah heboh. Di pos ronda, mereka cekikikan sambil pura-pura kasihan. Aduh, kasihan Lurah, ketahuan gara-gara sarung. Kalau aja pakai celana jeans, nggak bakal ada masalah. Loh iya, tapi kalau jeans kan nggak bisa disibak, hahaha. Sejak itu, tiap orang yang lewat depan rumah Ani otomatis melambat, seolah-olah pengen lihat bekas TKP. Anak-anak muda malah bikin istilah baru, sarung calenge, pura-pura jalan sambil narik sarung temennya biar melorot. Kabar ini pun nyampe ke telinga Bu Lurah. Nah lo, guys, katanya beliau sampai pucat begitu dengar gosip yang udah jadi viral kampung. Masya Allah, apa benar ini? Begitu kata beliau dengan suara gemetar. Emak-emak di warung makin bumbu-bumbui. Ada yang bilang Bu Lurah semalaman gak bisa tidur, ada juga yang bilang beliau sampai pengen pulang ke rumah orang tuanya. Intinya, drama rumah tangga Pak Lurah udah jadi konsumsi publik. Dan kalian tahu, guys, gosip ini bukan cuma berhenti di kampung kita. Saking hebohnya, kabar sarung melorot ini nyebar sampai ke kampung sebelah. Orang-orang datang cuma buat nanya, itu Lurah beneran sarungnya jeblos, ta? Astaga, gosip ini udah jadi legenda lokal. Semua orang nunggu kelanjutannya, apa Pak Lurah bakal ngaku? Apa Ani bakal klarifikasi? Atau malah ada drama baru yang lebih panas? Guys, setelah malam memalukan itu, hidup Pak Lurah nggak pernah sama lagi. Sarung kotak-kotaknya sekarang jadi simbol gosip kampung. Tiap orang yang ketemu pasti langsung senyum-senyum sambil nyindir halus. Di balai desa, waktu rapat resmi aja ada yang nyeletuk, Pak Lurah, hati-hati sarungnya. Semua yang hadir ketawa cekikikan, padahal Pak Lurah cuma bisa nyengir kuda sambil ngelap keringat. Bu Lurah pun ikut masuk pusaran drama. Katanya beliau sempat ngambek berat, gak mau ngomong sama suaminya beberapa hari. Bahkan sempat ada kabar beliau balik ke rumah orang tuanya karena gak tahan jadi bahan gunjingan warga. Sementara itu, Ani, si janda muda, juga kena imbasnya. Rumahnya jadi kayak objek wisata gosip. Orang-orang lewat pura-pura batuk, sambil lirak-lirik ke teras.
Ada yang sengaja beli cabai di warung sebelah rumahnya, padahal rumahnya jauh. Semua cuma pengen lihat langsung rumah yang jadi TKP sarung melorot. Emak-emak, wah, jangan ditanya. Setiap sore, warung Bu Minah makin ramai kayak sinetron live. Ada yang bikin teori baru, ada yang nambah bumbu cerita, sampai ada yang bilang, kalau sarung itu bisa ngomong, pasti udah bikin pengakuan panjang. Bapak-bapak di pos ronda pun gak mau kalah. Mereka sampai bikin plesetan. Sarung melorot, hati ikut copot. Sarung jatuh, harga diri lurah runtuh. Pokoknya gosip ini udah resmi jadi cerita turun-temurun. Anak-anak muda bahkan bikin meme, Pak Lurah dan sarung legendaris. Bayangin, gosip kampung sampai masuk dunia digital. Dan guys, begitulah kadang rahasia besar bisa terbongkar gara-gara hal kecil. Bukan karena CCTV, bukan karena laporan resmi, tapi cuma karena sarung yang bandel melorot di saat yang salah. Jadi buat kalian semua yang nonton video ini, jangan lupa ya. Klik like kalau ceritanya bikin ngakak. Tinggalkan komentar, kira-kira menurut kalian siapa yang paling salah, Pak Lurah, Ani, atau sarungnya? Dan pastinya, subscribe channel Bisik-Bisik Kampung biar kalian gak ketinggalan gosip kampung paling heboh dan cerita-cerita sensasional berikutnya. Karena di kampung, guys, gosip selalu hidup. Dan di sini, kita siap bisikin semuanya ke telinga kalian.